Halo semua viewers, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel saya The Hobbies. Oke, pada kesempatan kali ini saya pengen mengulas salah satu lagi produk terbaru dari Daido ya. Ini produknya udah pernah dikeluarin dulu dan sempat booming, dan sekarang mereka mengeluarkan seri Pro Series-nya. Oke, langsung aja kita simak ya video dan detail-detail dari Daido Emperor Pro Series yang berikut ini. Diawali pada bagian butt, joran ini dilindungi oleh sebuah plastik keras dengan logo Daido tertempel pada bagian dasarnya. Yang dilanjutkan dengan jenis butt dengan tipe monokok yang terbuat dari bahan ABS. Pada bagian selanjutnya terdapat tulisan For Ultralight Angler dan logo bendera Indonesia. Dilanjutkan dengan label Pro Series-nya. Pada bagian reel seat didesain dengan model yang sangat minimalis. Pada bagian gripnya menggunakan bahan ABS, dan pada bagian pengunci reel seat terbuat dari bahan aluminium dengan motif carbon X-wrap. Tulisan Emperor termarking pada bagian selanjutnya. Di bagian sebaliknya terdapat keterangan spek joran. Naik ke atas lagi, blank diwarnai dengan warna silver dan terdapat logo Daido terpatri di sana. Motif blank X-warping menghiasi kurang lebih 30% dari bagian joran ini. Dan terdapat pula tulisan Fuji komponen yang menandakan ring guide pada reel ini sudah menggunakan ring guide dari Fuji. 8 buah ring guide dengan tipe Fuji New Concept terpasang di sepanjang blank joran ini. Dan ukuran ring guide pada joran ini yaitu pada ring pertama 18,2 mm, pada ring kedua 11,4 mm, pada ring ketiga 7,8 mm, pada ring keempat 6,1 mm, pada ring kelima hingga ring ketujuh 4 mm, dan pada top ringnya 4 mm. Berat joran ini keseluruhan yaitu 130 gram. Dengan berat bagian low sectionnya 113 gram, dan bagian top sectionnya 17 gram. Oke kawan-kawan, jadi sekarang saya sudah memegang ya Daido Emperor Pro Series-nya. Udah banyak banget sih dulu waktu saya konten Daido Emperor itu yang banyak banget yang nanyain, "Bang, kira-kira Daido Emperor ini keluar nggak dengan seri Pro Series-nya?" Dan sekarang ternyata keluar. Dan emang keluarnya ini memang agak lama ya. Kemarin-kemarin sih waktu di Trisula, terus Athena yang Pro Series-nya itu keluarnya nggak terlalu lama jika dibandingkan dengan keluaran pada seri pertamanya ini ya. Dan untuk Emperor ini termasuk keluarnya agak lama karena waktu dia keluar pertama kali itu sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu lah itu. Nah sekarang dia baru mengeluarkan dengan seri Pro Series-nya. Oke, untuk pilihannya dari joran ini, untuk pilihannya dia ada 2 macam varian, yaitu dengan panjangnya 702 dan panjangnya itu 662. Dan untuk spesifikasinya itu sama, di 702 sama 662-nya itu sama, yaitu line-nya itu 2-6 lip dengan berat lure itu 2-10 gram. Dan yang di tangan saya ini yang saya pegang yaitu yang 702. Kenapa saya pilih yang 702 ini? Karena kemarin saya juga mempunyai Gen 1-nya yang 702. Jadi nanti saya akan bikin konten ya untuk mengcompare apa aja sih perbedaan antara 702 si Emperor Pro Series dengan Emperor yang gen pertama ya. Gimana untuk kekuatannya, gimana untuk actionnya, nanti akan kita bikin semua. Biar nanti kalian akan lihat sendiri ya untuk durabilitas dari Daido Emperor yang terbaru ini, apakah masih bisa menyaingi atau bahkan lebih baik daripada Daido Emperor yang generasi pertama. Nah sekarang kita lanjut untuk Daido Emperor ini. Nah ini joinnya ada di tengah ya. Dan untuk tipe blanknya ini pada bagian low sectionnya ini dia menggunakan tipe hollow carbon, dan untuk bagian top sectionnya ini dia menggunakan solid carbon. Sama persis dengan tipe Daido Emperor yang lama, nggak ada perubahan dari model blanknya ya. Dan kemudian untuk aksesoris pada joran ini, untuk aksesorisnya dia pada bagian ring guide dia udah menggunakan ring guide dari Fuji New Concept. Dan untuk bagian reel seatnya ini dia belum menggunakan Fuji ya, dan di sini nggak termarking sih untuk produk reel seatnya ini. Kita sebut saja ini untuk reel seatnya ini produk dari Daido. Nah untuk ukuran blanknya, pada ujung top blanknya paling ujung di sini untuk diameter blanknya itu 1,1 mm.
Dan kemudian untuk diameter blank pada atas rail seatnya ini itu 8,8 mm. Dan kemudian pada bagian butt paling bawahnya sini itu 10,4 mm. Nah, untuk bagian buttnya di sini untuk panjang dari butt sini sampai ujung rail seat sini yaitu 40 cm, dan panjang bagian butt sampai ke pangkal rail seatnya ini 23 cm. Nah, ini memang terbilang panjang. Kenapa panjang? Soalnya dia mengimbangi untuk balance joran ini, karena pada bagian depan joran ini dia menggunakan tipe solid carbon. Jadi otomatis joran ini akan ngeberat ke depan, jadi diimbangin dengan butt yang lebih panjang. Ini butt yang lebih panjang tetap bisa kita pakai untuk casting, masih nyaman-nyaman aja. Dan plusnya kamu juga bisa pakai ini buat jigging ya, soalnya ini buttnya lumayan panjang dan bisa dijepit di ketiak waktu kita main jig. Nah, untuk bendingan saya bending sedikit ya untuk joran ini. Nah, bendingannya seperti ini. Ini untuk bendingan sama persis dengan Daido Emperor generasi pertama. Semoga untuk powernya juga nanti akan sama persis ya. Nanti akan kita jajal juga gimana sih untuk power dari Daido Emperor Pro Series ini. Nah, kemudian beberapa bahasan saya tentang Daido Emperor Pro Series ini di bagian mungkin perubahannya ya dari yang generasi pertama, yaitu ada pada bagian ring guide itu dirubah. Dari yang pertama kan belum menggunakan Fuji ya. Kalau sekarang dia udah menggunakan tipe Fuji New Concept. Kemudian di bagian rail seatnya ini dia udah nggak menggunakan EVA lagi. Jadi untuk rail seatnya ini dia menggunakan udah tipe ABS keras di situ. Kemudian di bagian buttnya ini dia menggunakan model-model monocoque, tapi ini bukan karbon, ini ABS semua. Untuk rail seatnya ini juga ABS semua. Tetapi nanti untuk detailnya ya saya akan bikin satu konten khusus untuk melihat perbedaan antara si Daido Emperor generasi pertama dengan Daido Emperor Pro Series ini. Nah, sekarang saya akan langsung bahas di bagian plus dan minus dari joran Daido Emperor Pro Series ini. Untuk nilai plus ya, yang pertama kita lihat dari modelnya ini. Modelnya ini sangat modis banget, terutama di bagian butt sama bagian rail seatnya ini keren banget lah. Kemudian untuk nilai plus yang lain yaitu karena dia udah menggunakan ujung top solid, otomatis ini untuk kekuatannya akan lebih kuat lagi ya. Kemudian juga dari ring, di sini ringnya dia udah menggunakan full Fuji dengan new concept, otomatis untuk ringnya ini nggak usah diragukan lagi lah, udah nilai plus banget buat joran ini. Nah, untuk nilai minusnya sendiri juga ada beberapa juga nilai minusnya ini, seperti tadi saya bilang karena di ujungnya ini menggunakan top solid carbon, otomatis untuk balance-nya ini akan ngeberat sedikit ke depan. Yang kedua yaitu ada pada bagian rail seat-nya ini. Di sini saya bilang untuk Daido mereka memang berani ya menerapkan rail seat yang kayak gini. Menurut saya sih untuk rail seat ini nanti kalau dalam keadaan tangan kita basah ini akan sedikit lebih licin, dan juga genggaman kita karena ini keras otomatis akan lebih nggak nyaman lah dalam jangka waktu panjang. Tapi ini baru prediksi saya karena saya juga belum mencoba joran ini. Nanti waktu kita coba akan kita bahas lagi gimana sih nyaman nggak untuk bagian rail seatnya ini. Nah, kemudian nilai minus yang lain yaitu ada pada bagian finishingnya. Di sini ada saya temukan beberapa bagian finishing, terutama pada bagian ring guide-nya ya. Yang pertama nih saya bahas. Untuk pemasangan ringnya ini terkesan asal-asalan. Ini bisa kita lihat bahwa ringnya ini miring ke kanan ya. Kemudian ini saya temukan ada pada ring pertama, kemudian pada ring ketiga juga miring, kemudian pada ring keempat juga agak miring, tapi nggak miring-miring amat. Tapi saya rasa untuk masalah ring guide ini mungkin dari quality control aja lah, nggak mungkin semuanya kayak gini. Ada lagi saya bilang di bagian ring guide, yaitu pada ring guide pertama ini kalau ring guide-nya ini kita tekan-tekan dikit ya, kita ketok-ketok dikit itu akan ada bunyi tik 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 tik. Sedangkan kalau normalnya ini ring guide kalau kita pukul-pukul gini dia nggak akan bunyi seperti ring guide pada ring guide nomor 2 ini, kita tekan-tekan itu nggak bunyi ya. Nah, ini menandakan bahwa lilitan benang pada bagian dalam ini dia nggak rapat lilitan benangnya, jadi masih ada celah. Jadi waktu kita ketuk-ketuk dia punya ring guide-nya ini dia akan berbunyi, jadi bunyi benturan antara ring guide sama blanknya ini. Nah, terus nilai minus yang lain yang saya temukan yaitu ada pada bagian kemasan pada joran ini. Untuk kemasan di sini kemasannya cuma seadanya kayak gini aja ya. Kenapa saya komplain untuk masalah kemasan ini? Karena dari Daido sendiri mereka menyajikan desain dengan rail seat yang model keras kayak gini, otomatis untuk
cuttingnya ini cuttingnya glossy, otomatis ini untuk real estate-nya ini akan gampang banget lecet kalau terkena benturan atau gesekan. Jadi kalau dia cuman menggunakan sarung yang kayak gini, ini akan banyak banget menimbulkan lecet pada joran ini. Ini untuk joran saya ini, saya bilang ini jorannya jelek banget untuk real estate-nya ini, banyak banget lecetnya. Kita bisa lihat aja di video ini untuk lecetnya itu banyak banget, udah mirip sama joran-joran second. Pada low section, pada bagian ujung sini, ini juga banyak banget untuk lecetnya. Ini bulukan semua. Padahal untuk joran ini baru saya beli dan belum saya pakai sama sekali ya. Ini baru saya pakai review dan lecetnya udah sebanyak ini. Saya nggak tahu sih, semoga kalian untuk beli joran ini nggak dapat yang real seat-nya sama bagian batnya ini yang lecet kayak punya saya ini. Mungkin kebentur antara real seat sama si bagian top section-nya ini waktu ada di dalam sarungnya ini. Jadi dia kebentur, kegesek-gesek, lecet. Dan bahkan di bagian ujung batnya sini ada lecet. Ini kayak kegores gitu, lumayan dalam lecetnya. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Oke kawan-kawan, jadi seperti itu dulu kurang lebih untuk pembahasan tentang joran Daido Emperor Pro Series ini. Untuk joran ini saya dapat di harga 370.000. Ada bervariasi banget sih harganya di toko online. Kemarin saya waktu buka toko online baru ada satu toko yang jual ya. Itu harganya 370.000 dan saya kirim. Dan kemarin-kemarin sih saya lihat ada yang jual cuma 350.000. Harga pastinya kalian cek aja sendiri di Tokopedia atau di Shopee juga boleh. Silahkan kalian cek, cari toko yang direkomendasikan, cari harga paling murah, tinggal di check out aja gitu. Oke, sampai di sini dulu lah untuk kontennya kali ini. Semoga konten ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Mungkin kalian yang lagi cari-cari referensi tentang Daido Emperor Pro Series. Nah, ini dia untuk referensinya dari saya. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa untuk kasih like, komen, dan share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan tetap tidak lupa, salam satu hobi dalam lensa.